Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita berdoa jawab dulu majelis al-akhwah Bapak Ustaz Hussein Al-Farisi yang saya hormati, ketua pembina, ketua penasehat, seluruh jamaah serta pengurus yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat. Mudah-mudahan akhirnya kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh surah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis al-qobah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, menempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, meluaskan kuburnya, meluaskan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita sama ikuti lantunan salawat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat Nabi segala keinginan masuk dan siap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan salawat Nabi dari mendengar suara. Sehat Pak. Ya, sehat. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa alikal qasiyah wa bilana wa ya wasi'al karim. Ya Rabbi Mustafa alikal qasiyah واغفر لنا يا واسع Ikhlas Hulukul Muslim, kitab Hulukul Muslim, ya Hulukul Muslim. Karangan Syekh Said Abdul Azim. Syekh Said Abdul Azim. Ya wasi'al karami
Ya Muhammad kaliman al-Huri Surahayin al-Nur Hadisul Alabi Ya Habibin Mustafa Kalimah Qasidana Waghfir lana Ya Wasi'al لم يعلم الله أبدا ومن تزال أزله بما كسبني يا المصطفى كريم مقاصدنا واغفر لنا يا صلاة التي من سرعة الأدوار إلى المكائن رب الغفران كاليمني يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل وصحبه ثم التابعين له اللهم والجماع والحزب والإكرام يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudara yang Allah yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita perhatikan penjelasan tentang ikhlas, kunci utama diterimanya ibadah. Bersumber dari kitab Khuluqul Muslim karangan Syekh Said Abdul Azim, sampaikan oleh guru kita Bapak Syekh Al-Faiz. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum. Wa bisanatil muttasil ilal imam al-mu'alif rahimullahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khul huda sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarr umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah salukal futuh wal munuh war rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal ukhrata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim, para ulama, para asatiz, segenap dewan guru,
fadilatul mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus guru kita yang sama-sama kita hormati, Al-Ustaz Kiai Haji Ma'mun Adung, matanallahu bituli hayatihi wa murabiruh, amin. Segenap jamaah rutin kajian Mastalim Al-Aqobah, wabil khusus yang sama kita hormati Ketua Umum Mastalim Al-Aqobah serta jajarannya, yang sama kita hormati Bapak Jagus Rusbana, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung, dan segenap pengurus lainnya dari pembina, penasehat, dan rekan-rekan Hamas, serta wabil khusus kepada akhina al-kiram Ustadz Sulaiman, wabil khusus kepada Bapak Ramayadi sebagai tim kreator, yang mudah-mudahan semua kita hari ini yang saya tidak sebutkan juga satu persatu, bapak-bapak, orang-orang tua kami, segenap para bapak haji, mudah-mudahan senantiasa Allah menganugerahi kepada kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga. Hingga hari ini mudah-mudahan kita masih terhitung daripada orang-orang atau hambanya yang bersyukur. Semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan keberkahan dan ditambah nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dicatatkan orang-orang yang bersyukur, amin. Bapak hadirin rahimakumullah, perkenankan Al-Fakir pada pagi hari ini 10 menit akan mencoba kembali lanjutan dari tema kita tentang ikhlas, mengambil rujukan kita pada pagi ini yaitu dari kitab Khuluqul Muslim daripada pengarang Syekh Said Abdul Azim. Mudah-mudahan sedikit yang juga kita akan bahas hal yang menjadi pokok di dalam bahasan daripada tentang ikhlas. Bapak hadirin rahimakumullah, kita tahu benar bahwa setiap sesuatu ada intinya. Ya, inti pokok daripada sesuatu itu yang menjadi rujukan dari segala hal, termasuk perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh aktivitas ibadah kita kembali kepada sesuatu yang tidak akan mampu setiap kita itu memahaminya, bahkan orang terdekat sekalipun, cuma kita dengan Allah saja yang mampu memahaminya. Kita termasuk orang-orang yang ikhlas ataupun tidak ikhlas dalam ibadah kita. Padahal justru seharusnya ikhlas ini menjadi rujukan bagi kita, yang menjadi kehati-hatian kepada kita. Hendaknya sebelum melakukan apapun, tancapkan dulu niat ikhlas kita, karena ini yang menjadi dasar diterimanya atau ditolaknya ibadah kita. Sekecil apapun ikhlas itu yang menjadi standar daripada ibadah kita. Boleh jadi dari sekian banyak ibadah kita, mungkin hanya 1 poin saja daripada ibadah kita yang ikhlas. Lalu muncul pertanyaan, apakah begitu beratnya ikhlas? Ya, jawabannya betul. Ikhlas ini adalah menjadi ruh daripada setiap ibadah kita. Al-ikhlas ruhul ibadah. Karenanya dikatakan oleh Syekh Ibnu Azim, bagaimana mahalnya ikhlas. Fala ma'rifatun nas biqimatin wal amiyatu al-ikhlas. Jadi fala ma'rifatun nas biqimah wal ahammiyatu al-ikhlas. Jadi setiap manusia baru akan mendapat sebuah nilai, sesuatu yang menjadi standar ukuran nilai yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan standar nilai itu yang paling tertinggi, bikimah, dia punya nilai, punya mutu,
punya standar. Jadi setiap orang berbeda punya nilai standarnya, punya nilai yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia. Begitu juga nilai-nilai ibadah. Sholat subuhnya sama-sama, imamnya sama-sama, tempatnya sama-sama, menujunya sama-sama, kiblatnya sama-sama, tapi standar nilai ibadahnya berbeda. Dari mana standarnya? Dari ikhlas, Pak. Ya, boleh jadi mungkin secara kuantitas kita berbeda, tapi hal yang paling pokok adalah perbedaan itu berada pada titik yang paling sentral. Apa itu? Ikhlas. Pala ma'rifatun nas biqimah, baru akan dikenal manusia itu dengan standar nilainya. Makanya nanti di hadapan Allah manusia dicatat semua amalnya oleh malaikat. Malaikat nggak peduli mau ikhlas mau kagak, pokoknya sholat subuh semasjid dicatat semua, sholat subuh berjamaah, sholat pengajian setiap hari berjamaah dicatat oleh malaikat. Nggak peduli mau ikhlas mau kagak, mau niatnya mau itu mau ini, ya dicatat oleh malaikat dan diajukan amal itu oleh Allah kepada Allah, dan malaikat tidak tahu. Bahkan kata malaikat berujar, kata malaikat, ya Rob, itu si fulan yang saya tahu amalnya riya mulu, kerjaannya ibadahnya riya, sodakohnya riya, tahajudnya riya, ya ngaji Qurannya ujub, sum'ah, kenapa kau masukkan ke dalam surga? Kata malaikat protes. Lalu kata Allah, soal ikhlas bukan urusan engkau wahai malaikatku, itu urusan aku, kata malaikat. Kata Allah, tidak ada satu makhluk pun yang kuperkenankan untuk tahu nilai ikhlas seseorang. Bahkan malaikat sekalipun tidak pernah tahu siapa yang ikhlas. Bahkan yang dia catat manusia itu tidak tahu dia. Cuma Allah yang tahu bahwa itu adalah ikhlas. Jadi tidak ada ranah bagi kita untuk mengklaim bahwa orang itu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Cuma kembali kepada kita yang tahu, kita belajar betul. Benar-benar kita harus bisa belajar ikhlas, karena ini mahal nilainya, Pak. Ya. Kemudian wa ahammiyatu al ikhlas, nilai standar mutu itu, kualitas itu, tingginya nilai itu, tingginya derajat itu dilihat dari nilai ikhlasnya. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian secara hakikat kita sudah pernah dijelaskan juga apa sebenarnya makna ikhlas secara bahasa maupun secara istilah, secara etimologi maupun secara terminologi, ya, secara lugotan maupun wastilahan, ya, secara etimologi secara bahasa lugotan, wa syar'an secara terminologi atau istilah. Ikhlas kaitannya dengan taat, Pak. Al-ikhlas bi ta'at, bimakna tarkuria. Kalau kaitan ikhlas terhadap ibadah, ya, syariat, ketaatan, berarti ikhlas itu adalah menghilangkan sama sekali sifat riya di dalam hati kita. Nah, ini sholatnya riya. Dari mana? Ada satu titik niat riya di dalam hati, berarti tidak ikhlas. Standar tidak riya, standar sholatnya ikhlas, tidak riya. Standarnya itu yang bisa nilai bukan orang lain, bukan juga guru kita, ya, bukan keluarga kita, anak kita, orang terdekat dengan kita, nggak bisa nilai kita ikhlas ataupun tidak ikhlas. Standarnya kita sendiri yang tahu, kita ikhlas atau tidak. Kembali kepada hati kita, diri sendiri. Ya, makanya disebut makna ikhlas di dalam taat adalah erat kaitannya dengan jangan sampai ada sekecil apapun riya di dalam hati. Apa riya? Ingin dinilai, ingin dipandang, ingin dipuji, dinilai sesuatunya. Apanya? Ya pasti pujian. Kalau pengen dilihat kan berarti pengen dipuji gitu loh, Pak. Nggak ada manusia, coba caci gua dah, nggak ada manusia pengen dicaci. Yang ada pengen dipuji, Pak. Nah, itu riya namanya. Kembalikan dulu semua amal kebaikan itu, kembalikan dulu ibadah itu kepada Allah. Soal nanti ada manusia yang senang sama kita. Kita ahli ngaji, ahli sholat, ahli sodako,
itu urusan lain, itu urusan bonus. Ya. Jangan standarnya jangan pengen riak dulu, kembalikan dulu kepada Allah. Ini yang sulit Pak, yang sulit. Boleh jadi sampai hari ini di usia kita hari ini, kalau dihitung sekian juta amal kita yang sudah dicatat, boleh jadi secara akumulatif mungkin baru nilainya puluhan yang ikhlas, atau boleh jadi mungkin baru satuan yang betul-betul ikhlas itu menjadi standar diterimanya seluruh amal perbuatan kita. Asal ada satu ikhlas. Tarku riya menurut pengertian secara bahasa, ya, al-ikhlas fi ta'at, yang kayak ikhlas kaitannya dengan taat adalah tarkur riya, mengosongkan hati kita dari riya. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang sholatnya ikhlas adalah orang yang sholatnya murni semata-mata lillah, karena Allah. Tapi kalau ada unsur bercampur baur, terkontaminasi sama enggak ikhlas atau riya, maka sholatnya dianggap sholat yang belum ikhlas. Jadi sama sekali harus kosong hati kita selain Allah, cukup hanya saja kepada Allah, itu baru sholat yang ikhlas. Makanya wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina lahuddin. Allah nggak minta apa-apa kepada kita, udah coba kamu ikhlas saja sholatnya. Soal nanti pahala urusan saya, soal kamu diterima ibadahnya, soal kamu nanti selamat, soal kamu nanti senang di akhirat, kamu kupenuhi hajatmu di dunia, kuterima kabul semua amal, semua doa-doa kamu, itu urusan aku, bukan urusanmu. Soal kamu berangkat pagi dapat duit atau tidak, dapat rezeki atau tidak, itu urusan aku. Yang penting perbaiki dulu sholatmu, kata Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin wa ma hunafa ilam somah, ya, seterusnya. Kemudian wa kalimatul ikhlas wa ya kalimatut tauhid. Kenapa demikian begitu kultusnya kita terhadap ikhlas? Karena ikhlas itu adalah bagian daripada kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid, Pak. Itu ikhlas tuh, Pak. Saking begitu kultusnya terhadap ikhlas, maka ikhlas ternyata adalah kalimat tauhid. Kalimat yang hanya terucap, yang hanya keluar dari lisan kita, hanya satu zat yang tertuju, tidak yang lain kecuali Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Lihat di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu Allahus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma Allah semata. Tempat meminta dialah Allah, yang maha tunggal dialah Allah. Tidak ada yang menyamai kecuali Allah, tidak beranak dan diperanakan kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada yang serupa dengannya, cuma Allah. Kalimat tauhid. Tauhid yang berarti dari wahada, ya, ala waznin fa'ala, yang berarti mengkultuskan satu, tunggal, Pak. Kalau satu masih ada dua, masih ada tiga. Bilangan prima juga masih ada bilangannya, dibagi dua. Tapi kalau kalimat tunggal nggak ada lagi lawannya, Pak. Ya, nggak ada lawannya, tunggal. Dialah Allah yang maha tunggal. Kalimat tauhid. Ya, baik Bapak hadirin rahimakumullah, sifatnya ikhlas. Lalu orangnya namanya apa, Pak? Orang yang ikhlas berarti orangnya adalah kholis, orang yang ikhlas. Ya, apa itu kholis? Huwa sofi anis syawaib. Kholis adalah orang pribadi, ya, yang betul-betul sofi, kosong, suci, bersih, ya, tidak ada satu indikator, ya, yang menyatakan orang tersebut kotor jiwanya. Anis syawaib, dari perbuatan-perbuatan yang kotor, syawaib. Baik, syukur. Jadi kholis itu orang yang betul-betul kosong, suci dari kotoran, itu kholis namanya. Jadi kotor apanya? Matanya yang dilihat bersih,
yang diucapkan oleh lisannya bersih, yang dimakan semuanya bersih, nggak bercampur yang kotor, ya, yang masuk bersih, maka pasti yang keluar juga bersih. Bagaimana mau keluar menjadi bersih kalau masuknya aja kotor? Maka bersihkan dulu yang masuk, pasti yang keluarnya. Itu konsep, ya, itu konsep, itu rumus. Orang kenapa kok mulutnya kotor, ucapannya kotor, omongannya kasar, bikin nyakitin orang. Kalau ngomong pasti ada yang tersakit, kalau ngomong pasti ada yang tersinggung, karena ada yang kotor di dalamnya. Coba kalau yang dalamnya bersih, pasti yang keluar juga bersih. Makanya bersihin setiap apa yang masuk, ya, matanya yang dilihat bersih, maka masuk ke dalam juga bersih, yang kotor-kotor dibuang, ya. Baik, kemudian tajridu qasdi taqarrub ilallah. Makanya kenapa orang itu bisa jadi bersih? Karena ada upaya tajrid dari jarroda, asalnya mujarrod, jarroda yujarrid, tajrid, jarrod, harus betul-betul memfokuskan dirinya, belajar, berusaha setiap langkah dan niatnya qasdu taqarrub ilallah. Jadi nggak bisa semata-mata apa adanya aja kita ibadah, nggak berusaha, ikhlas nggak bisa, Pak. Ikhlas itu ada upaya, ada usaha yang kontinu, ada ijtihad, ada jihad, bukan ijtihad. Kalau ijtihad itu berpikiran. Kalau jihad bazlul wus'i, ya, berusaha keras kita supaya menjadi orang yang ikhlas. Nggak bisa sekonyong-konyong aja ikhlas itu. Ikhlas adalah sebuah proses yang panjang, Pak. Ya, sedekah kita hari ini ikhlas, besok pun berubah lagi, Pak. Dari ana tuh ente begitu, tuh ana yang bantu, lah itu hilang ikhlasnya, Pak. Jadi ikhlas itu kontinu dari awal sampai kematian nanti tetap ikhlas. Kalau di tengah perjalanan ada nggak ikhlas, ya selesai, Pak. Ini yang sulit, yang susah, yang sulit, yang berat, Pak, ikhlas itu. Makanya segelintir manusia yang sampai di akhir kematiannya dihitung manusia yang mukhlis, manusia yang kholis, yang ini yang luar biasa, ya. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, kita akan coba bahas ba'dul asar al-waridati fil ikhlas. Ada sebagian asar, sesuatu yang berdampak, ya, yang sesuatu itu menjadi efek, ya, menjadi dampak, menjadi akibat datangnya ikhlas. Jadi sesuatu yang dari luar ini bila dia mempengaruhi kita, mempengaruhi hati kita, dia akan memberikan efek kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Atau mungkin sebaliknya, Pak, awalnya niatnya ikhlas, tapi di tengah perjalanan berubah dia jadi tidak ikhlas. Awal memberi niatnya ikhlas, tapi di tengah perjalanan berubah dia tidak ikhlas. Karena ada makhluk lain yang tidak suka bila kita tidak ikhlas, bila kita ikhlas. Ada makhluk yang diciptakan Allah, dia menjadi tandingan kita, dia jadi musuh kita. Dia tidak pernah senang sama kita kalau kita ini hidup selamat, hidup kita ini tenang-tenang aja sampai kematian kita. Kalau bisa dari mulai hidup sampai di perjalanan hidup sampai menjelang kematian kita, digoda kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ikhlas dan tidak selamat dari dunia ini. Siapa dia? Setan dan iblis serta antek-anteknya, baik yang berupa setan asli, iblis asli, maupun setan jejadian. Nah, ini yang repotnya, yang setan jejadian. Setan itu dalam bentuk juga manusia kayak kita, ya, bisa jadi bentuknya jadi istri kita, bisa jadi juga modelnya kayak anak kita, bisa jadi juga harta kita, ya, itu bentuk-bentuk setan. Bisa jadi juga diri kita sendiri, ya, paham ya? Baik, ja'a fi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala wa amma Ikrimah falaqibal bahra. Suatu saat
Ini hadis dari Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Suatu saat diceritakan oleh beliau, ada seseorang bernama Ikrimah. Ikrimah ini mau berlayar, Pak, naik kapal, para kibal bahro, ya, naik kapal. Pak asobathum asifah, tiba-tiba kapalnya oleng di tengah perjalanan karena ada badai yang datang tiba-tiba, Pak. Ya, ada badai lalu menerpa laut, bergelombang laut, lalu bergoyanglah kapal ini. Paniklah seluruh penumpangnya. Faqala ashabus safinah, para para penumpang kapal semuanya panik, bingung. Lalu mereka berkata, ada salah seorang yang cukup paham, ini pasti ada sesuatu yang gak beres ini. Ya, kenapa kok tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba datang badai dan kapal digoncang habis-habisan. Akhlisu fa inna alihatakum la taghni ankum syai'a ha hunna. Ini kata beliau nih, kata seseorang ini, yang orang ini cukup paham, ini pasti ada sesuatu yang gak beres. Apa kata beliau? Akhlisu, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini kita dalam bahaya, ya, kapal kita udah mulai goyang. Kalau ini mau terbalik, pasti celaka kita semua. Saya tahu betul, pasti ada di antara kita nih yang nggak beres ini. Coba tolong perbaiki hatinya. Ada niat yang kagak beres ini. Akhlisu, coba niatnya yang ikhlas. Ya, ya kalau memang mau umroh, umrohnya ikhlasin. Kalau mau haji, haji ikhlasin, kan begitu, Pak. Kalau mau safar, safar yang lurus. Kalau mau ziarah, ziarah lurusin niatnya. Kalau mau jalan-jalan, niatin jalan-jalannya yang benar, jangan sampai ada tercampur pada yang niat nggak baik. Ya, begitu katanya, Pak. Akhlisu fa inna alihatakum, karena sesungguhnya Tuhan kalian la taghna ankum syai'an, nggak butuh kepada kalian, nggak butuh apapun Allah kepada kita, Pak. Makanya cuma satu yang diminta sama Allah, perbaiki niatmu. Betulin itu hati kita. La taghna ankum syai'a ha huna, di sini adanya yang diperbaiki hati. Ya. Kemudian faqala Ikrimah, maka tiba-tiba Ikrimah mendengar seseorang yang bicara seperti itu, lalu Ikrimah ngomong, Pak. Wallahi, demi Allah, dia ngomong, Pak. Dia maksudnya penumpang kan banyak, Pak. Ada orang yang ngomong, ulama lah. Ya, seorang yang sudah sufi, dia bicara, dia tahu betul ada yang nggak beres nih. Dia bicara lantang, coba betulin niat bapak-bapak, di pasti kapal ada orang yang kagak beres nih niat ini. Makanya bingung orang, siapa yang kagak beres ya? Masing-masing koreksi diri, Pak. Tiba-tiba Ikrimah, Pak. Ikrimah ini kan orang soleh, Pak. Ahli ibadah. Ya, bahkan beliau sahabat Nabi, Pak. Lalu apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, la illam yunjini, seandainya ini peristiwa kapal goyang dan ada bencana dan kapal ini terbalik sampai tidak selamat, seandainya tidak selamat dari kapal ini, dan saya yakin pasti yang menyelamatkan kita cuma satu, kembalikan dulu niat kita agar kita semua bisa ikhlas. Ilal ikhlas, yang menyelamatkan kita hari ini cuma satu, kecuali ikhlas. Ini kan belum ada yang tahu nih, ada niat apa yang kagak beres nih. Begitu maksudnya, Pak. Makanya kalau kita jalan-jalan, sebelum berangkat kita muhasabah diri dulu. Ayo bapak-bapak, niatnya ikhlasin dulu. Niatnya mau apa? Kalau emang mau tadabur, yang berarti sedang berusaha kita memahami diri kita, memahami Allah, memahami ciptaan Allah, memahami makhluk Allah. Niatnya lurusin dulu. Soal nanti niatnya di sana mau jalan-jalan, ya mau apa, itu silakan. Kenapa? Bisa saja di tengah jalan terjadi sesuatu karena niat yang kagak beres. Ada di antara salah satu kita yang kagak beres. Itu, Pak, ini dikuncinya. Kata beliau, kata Ikrimah, ini pasti ada sesuatu yang kagak beres. Nggak mungkin kita selamat ini hari ini, kecuali kita semuanya ikhlas. Ilal ikhlas. La yunjini bil barri ghairuh.
Bahkan boleh jadi kita bukan hanya di laut, ketika naik bus, ya, naik kendaraan, bisa jadi nggak selamat juga Pak. Banyak musibah terjadi di tol, banyak kita nggak nabrak, ditabrak, ya, nggak nyenggol, kita disenggol, tiba-tiba motor tergelintir, terjadi musibah, ada sesuatu pasti. Ya, peristiwa-peristiwa itu terjadi baik di lautan maupun di daratan. Kemudian apa kata beliau? Allahumma inna laka alayya ahdan in anta afiyani bima ana fihi an ata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta adha'a yadiya bi yadayhi. Kemudian apa kata beliau? La yunjini fil bahri, tidak akan selamat juga kita di daratan. Maka doa beliau begini dia, Allahumma innaka laka alayya ahdan, ya Allah, hari ini saya mewakili semua yang ada di kapal ini. Seandainya, ya, ya Allah, sesungguhnya bagi engkau terhadap saya adalah sebuah janji. Jadi dia menyadari diri ada janji, ya, yang belum terpenuhi. Bisa jadi janji itu dia ingkari. Niatnya yang awalnya mau menyelesaikan, ternyata di tengah jalan berubah niatnya. Jadi berubah niat, hilang ikhlasnya. Ya, in anta abiyani, jika seandainya saya dari peristiwa kapal yang sedang goncang ini kena badai, seandainya saya selamat sampai ke daratan, ya in abiyani mimma ana fihi an ata Muhammadan, saya akan langsung menjumpai Rasulullah, ya, menjumpai Nabi Muhammad SAW, Ikrimah nih, ya. Kemudian hatta adha'a yadaya fi yadai, ngerti maksudnya Pak? Jadi Ikrimah ini sebelum masuk Islam, ya, sebelum masuk Islam karena ada niat yang agak baik, lalu digoncang kapal, lalu dia bersumpah, seandainya saya selamat, kita semua selamat gara-gara dosa saya, gara-gara niat saya yang gak benar, saya akan berjanji sampai di daratan nanti saya akan temui Muhammad. Ya, mau ngapain? Mau menyatakan masuk Islam. Ya, sampai beliau berjumpa dengan Nabi, Nabi sudah tahu peristiwanya, lalu diletakkan tangannya di antara tangan Nabi, ya. Kemudian fala ajidannahu afwan kariman, dan saya lalu minta maaf segala apa yang barusan yang tadi saya niatkan tidak baik. Jadi paham maksudnya Pak? Jadi di perjalanan itu ada seseorang, ternyata ada yang niatnya nggak baik, mau ngapain? Mau berbuat tidak baik terhadap Nabi. Allah Maha tahu, digoncanglah kapal. Berceritalah seseorang agar kita belajar ikhlas, ikhlaskan hati kita. Ternyata Ikrimah yang menyatakan dirinya seolah-olah melakukan niat yang nggak baik. Lalu dia bersumpah, seandainya kapal ini melewati laut sampai ke daratan, saya yang pertama kali ada manusia yang saya jumpai adalah Muhammad. Berjumpa dengan Nabi, menyatakan kesalahannya dan minta maaf, lalu menyatakan Islam. Ya. Bapak hadirin rahimakumullah, hal apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Sekecil apapun kita, lalu ada musibah yang terjadi pada kehidupan kita, baik musibah pribadi, keluarga, ya, musibah dalam sekup yang sempit maupun dalam sekup secara nasional. Hari ini kita bisa bagaimana peristiwa terjadi di negara kita, di negeri kita yang kita cintai. Bukan lagi ratusan tapi ribuan saudara kita yang menjadi korban, ya, dari ketamakan perbuatan manusia yang tanpa henti terus, ya, memperkosa bumi, memperkosa hutan dihabisin semua karena tadi keserakahan manusia. Padahal justru seharusnya manusia itu menyadari diri bahwa dampak dari perbuatannya bukan hanya terjadi pada dirinya tapi kepada seluruh. Contohnya tadi, ya, peristiwa musibah yang dialami oleh Ikrimah. Seandainya Ikrimah tidak sadar diri, saya mau tanya, selamat nggak kapal gara-gara itu? Kalau dia nggak menyadari diri, dia ikhlaskan niatnya ingin berjumpa dengan Nabi untuk menyatakan masuk Islam yang awalnya niatnya jelek, maka selamatkan oleh Allah kapal itu sampai ke daratan. Bapak,
Di dalam sebuah tim juga sama. Kita ini tim apa Pak? Majlis Taklim Aqobah. Ini kita sedang dalam perjalanan musafir hari ini. Ya, kita naik kapalnya namanya Al-Aqobah. Untuk kemana? Sampai kepada tujuan akhir kita. Hari ini kita berada di tengah lautan hari ini Pak. Boleh jadi ini kapal Aqobah karam di tengah jalan, nggak selamat sampai ke tujuan. Bila ada di antara kita sebagai jamaah yang niatnya kagak lurus, niatnya kagak ikhlas, akhirnya banyak yang tumbang di tengah jalan, tidak sampai pada tujuan tapi udah pada turun duluan. Untung nih kapal kagak terbalik pada di tengah lautan. Banyak gak Majlis Taklim yang sejak dibentuk, sejak dibuka lalu tidak berjalan, lalu selesai sudah, la yahya wala yamut, hidup kagak mati kagak. Sama Pak tadi. Makanya saya bilang tadi, ayo sama-sama kita belajar ikhlas, lurusin niat kita. Mau ngaji apa tujuannya? Begitu loh Pak ya. Insya Allah masing-masing kita udah pasti paham Pak. Baik. Kemudian kita bisa lihat di beberapa hadis, termasuk dari Fudail bin Iyad ya. Wa qala Yusuf bin Husain, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Kata Yusuf bin Husain, hal yang paling mulia, a'azzu ya, posisinya a'azzu, mulia. Di antara yang mulia dan yang paling mulia, setiap sesuatu apa fid dunya, di dalam dunia ini adalah al-ikhlas. Standar ukuran kemuliaan, standar derajat ketinggian kemuliaan adalah ikhlas. Ini yang luar biasa Pak. Ternyata memang nominasi yang paling tinggi di dalam struktur ibadah, di dalam urutan ibadah adalah ikhlas. Itu yang terdalam dan tertinggi ya. Boleh jadi orang banyak ibadahnya, tapi pada saat nanti dinilai di mizan ternyata nilainya 0, karena 0 juga ikhlasnya Pak. Ada orang sedikit ibadah, sedekahnya sedikit, sholatnya standar. Ngerti maksudnya sholat standar Pak? Sholat standar itu artinya sholat yang cuma sekedar melepas kewajiban 5 waktu doang. Qobliyah juga jarang-jarang dikerjain. Rawatibnya kadang-kadang kalau sedang datang duluan jadi kerjain, kalau enggak ya enggak, karena sholatnya kebanyakan masbuk. Iya, qobliyah enggak, ba'diyah juga enggak. Apalagi isyraquna kali, orang subuhnya jam 6. Ya kan bangunnya jam 6 Pak. Ya. Sulit. Artinya standar ibadah itu bisa dilihat bagaimana seseorang itu mampu memanage dirinya, belajar ikhlas, memanage hati. Itu yang susah Pak. Anak kecil sholat bisa nggak Pak? Anak kecil kita ajarin sholat bisa nggak akhirnya? Bisa. Kita kasih duit disuruh sedekah bisa nggak Pak? Bisa. Belajar bisa Pak. Tapi ikhlas anak kecil suruh belajar ikhlas bisa nggak? Jangan lihat anak kecil kita yang udah umur begini pun juga, maaf saya tahu, mesti banyak belajar kita ikhlas Pak. Belajar dari kecil ikhlas itu Pak. Karena ikhlas itu continue, istimror. Bukan hari ini ikhlas besok enggak, itu namanya enggak ikhlas Pak. Istimror itu artinya apa? Terus menerus, dari mulai naro sampai enggak ada umur, dari mulai awal sholat sampai selesai, itu ikhlas namanya Pak. Jadi kalau tengah jalan enggak ada ikhlas ya selesai, berarti enggak ikhlas gitu Pak. Catatannya dicoret oleh Allah ya. Baik, kemudian waqala Syekh Junaidi, al-ikhlas sirrun bainallah wa bainal abdi. Ikhlas itu ditempatkan Allah, berada di antara rahasia-rahasia Allah dan hamba. Jadi Allah menempatkan di tempat yang spesial di antara nilai-nilai kebajikan, tapi yang tertinggi Allah begitu dekatkan
posisi ikhlas dengan Allah. Subhanallah, nggak ada lagi setelah itu. Allah ikhlas. Ini yang luar biasa, Pak. Makanya orang-orang yang ikhlas dekat dengan Allah, Pak. Mau apa dia kabul doanya, karena ikhlas, Pak. Sedekahnya ikhlas, nggak perlu dinilai orang, nggak perlu dilihat orang, nggak perlu diiming-imingi, nggak perlu lagi ditakut-takuti. Sholatnya bukan karena surga, sholatnya bukan karena masuk neraka, semata-mata mahabbatan lillah, lillah ilallah minallah. Itu ikhlas, Pak. Ya, jadi posisi ikhlas itu sirrun, dia rahasia di antara Allah dan hamba. Nggak ada yang bisa menilai kecuali Allah dan hamba tersebut. Malaikat selesai, dia tugasnya mencatat, tapi tidak punya ranah mencatat orang ini ikhlas apa tidak. Pokoknya orang kalau sholatnya betul atau tidak dicatat aja pokoknya sholat. Udah, nggak ada urusan ditanya malaikat itu Pak Edo ikhlas apa enggak? Enggak ditanya, Pak, nggak ditanya, Pak. Itu urusan Allah sama hambaku yang bersangkutan. Jadi ketika protes malaikat tadi bener, Pak. Ini orang kerjaannya kan nggak ikhlas ya Allah. Kerjaannya kan riya mulu, ujub, sum'ah, ya, ngomel-ngomel mulu kerjaannya, gitu kan. Kalau nggak senang hatinya diomelin orang sama dia. Kalau senang dipuji-puji, selangit dipuji-puji. Tapi kalau nggak senang diomel-omelin juga, keluar semua kebun binatang tuh, Pak. Ya, karena nggak ikhlas. Kata malaikat, masa yang begini masuk surga? Diprotes, Pak. Allah, kata Allah, kamu kok bisanya merotes mulu malaikat? Itu urusan saya. Ya, subhanallah, Pak. Sampai begitu, Pak, ya. Baik. La ya'lamu malakun fayaktubuh. Bahkan malaikat pun tidak pernah tahu, Pak. Bahkan ketika malaikat itu mencatat, catatannya nggak ada. Ini orang ikhlas bang, nggak ada, Pak, catatannya. Bahwa si fulan hari ini sholatnya munfarid di rumah sendiri, ya, wudunya nggak bener, ya, niatnya nggak bener, secara syariat, secara fikih ini nggak bener. Itu tugas malaikat. Tapi ranahnya ke hati nggak dicatat sama malaikat. Ya, itu urusan Allah. La ya'lamu malakun fayaktubuh wala syaitonun fayabsuduh. Setan juga demikian, Pak. Nggak bisa sampai masuk ke dalam hati manusia, dikorek-korek hati manusia. Ini orang ikhlas apa nggak bisa setan, Pak. Nggak bisa setan masuk kepada titik sentral hati manusia yang ada ikhlas ataupun tidak di dalamnya. Nggak ada yang tahu setan dan iblis, Pak. Subhanallah, sampai begitu dahsyatnya ikhlas ini, Pak. Makanya ada manusia yang selamat, di depan digoda, di belakang digoda, kanan digoda, kiri digoda. Ada yang nggak bisa digoda oleh manusia. Siapa? Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Selamat di dunia sampai akhirat nanti, bahkan dia selamat ketika huru hara sakaratul maut. Bapak hadirin rahimakumullah. Baik, kita coba bahas kembali nih, Pak. Ini apa saja sih perkara-perkara yang bisa menyebabkan ya diterimanya niat kita sampai dianggap sahnya niat ikhlas itu? Hal-hal apa saja, Pak? Ya, ya diantaranya tadi satu yang sudah saya jelaskan dari Fudail bin Iyad. Kita bisa lihat di keterangan-keterangan berikutnya di surat Al-Mulk, ya, di ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu surat Al-Mulk atau Tabarok. Ya. Di ayat pertama. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Khalaqal mauta wal hayata. Allah dialah zat yang mampu menciptakan kematian dan kehidupan. Maut dulu, Pak, mati dulu baru hidup. Artinya apa? Nggak ada daya upaya makhluk kecuali Allah yang menghidupkan. Makanya manusia itu mati awalnya, mati dihidupkan, mati lagi hidup lagi, dimatikan lalu dihidupkan. Hari ini kita hidup, tapi kemarin mati. Di mana mati? Di dalam perut ibu,
4 bulan mati, di bulan keempat dihidupkan, wa nafakhtu fi ruh, hidup, mati dihidupkan, ya. Nah sekarang masih hidup nih, besok mati Pak, tuh dibangkitkan, dikubur, hidup. Berapa lama? Wallahu alam Pak. Setelah dari kubur nggak ada lagi mati Pak, hidup selama-lamanya. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata, buat apa Allah diturunkan, manusia diturunkan di jagat raya ini buat ngeremehin doang jadi khalifah? Enggak, sejatinya Allah punya tujuan manusia diciptakan lalu meramaikan jagat raya ini. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi guru, ya, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi entrepreneur, pengusaha, ya, ada yang jadi ahli, jadi kuli, ya, wajar lah kalau kuli, ya, kebanyakan. Macam-macam profesi manusia, tujuannya apa? Berbagai macam perilaku dan aktivitas manusia itu dalam rangka apa? Mau diuji kita ini, di antara kita diuji supaya apa? Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Tuh Pak, ya, liyabluwakum, agar senantiasa Allah menguji kalian, ayyukum, agar ada di antara kalian, ayyukum, ada di antara kalian, ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Tuh Pak, dinilai sama Allah Pak. Nanti nilainya hari ini belum bisa Pak. Kita ngeliat sepulang nih ahli ibadah, belum bisa Pak. Ini sepulang sembayangnya masbuk mulu, sembahyang kadang-kadang telat mulu, orang udah pada beres dia baru datang, dia manusia nggak bener, nggak bisa juga Pak. Belum bisa kita menilai manusia itu benar atau tidak, ya. Baik, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Al-Mulk ayat 3, ya. Huwa akhlasahu wa aswabahu. Di dalam tafsir dikatakan yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala adalah Allah ingin lihat keikhlasannya dalam segala hal, terutama dalam ibadah, ya. Kemudian Syekh Ibnu Hakim menambahkan wa aswabahu, kalau sudah ikhlas ada yang kedua yang menjadi standar, bener ke ibadahnya, sholatnya udah bener, ikhlas, saya mau ikhlas banget sholat, ikhlas saya mau, tapi enggak shawab. Apa shawab? Bener. Sholat yang diterima itu dua, satu niatnya ikhlas, yang kedua berdasarkan syariat, baru diterima. Bener doang kalau nggak berdasarkan syariat, nggak sesuai dengan contoh Nabi, diterima nggak? Kagak diterima. Makanya ada dua kalau kata Syekh Ibnu Azim, ya. Yang pertama akhlasohu, diikhlaskan, belajar ikhlas, ya. Kedua wa aswabahu, benerin ibadahnya, wudunya dibetulin, istinjanya dibetulin, istinja yang bener, karena dampak istinja itu berefek kepada diterimanya atau tidak wudu kita, ya. Kalau wudu kita tidak diterima, saya mau tanya, sholatnya terima nggak? Nggak bakal terima Pak, ya. Kullu ma yatawassalu bil wajib ila bihi fahuwa wajib. Setiap apa saja perilaku, amal, perbuatan yang menjadikan diterimanya wajib, maka amal itu menjadi wajib. Ya, istinja wajib, bener dalam istinja menjadi wajib. Belajar ilmunya, belajar fikih yang benar, ya. Bagaimana istinja yang benar? Belajar ilmunya. Menggunakan air yang mana? Air ada 7 macam air. Air yang mana yang boleh buat istinja? Air kopi boleh nggak istinja? Kan suci, kopi bisa diminum, tapi suci tidak mutahhir, ghairu mutahhir. Belajar ada macam, itu fikih Pak. Sholat, saya mau sholat ngadepnya asal aja, kemana aja boleh, ya. Orang pada ngadep kiblat, dia ngadep ngalor, dia ngadep sholat sendiri. Nih beda saya sendiri. Saya mau tanya, bener apa enggak tuh? Ikhlas niatnya bener, tapi enggak bener, enggak diterima sholatnya Pak. Jadi dua, ikhlas dan betul berdasarkan syariat, petunjuk Nabi. Ya, qalu, sebagian mereka berkata, para ulama, dan mereka bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Aba Ali,
Ya, apa kata beliau? Ma akhlasahu wa aswabahu, yang dimaksud dengan keterangan tadi maksudnya bagaimana? Harus betul-betul ikhlas dan betul-betul harus benar. Faqala, maka Aba Ali menjelaskan, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yakbal. Karena kata beliau, sesungguhnya setiap amal perbuatan apabila sudah betul dia ikhlas, in kana idza kana khalisan, udah betul dia ikhlas, niatnya udah benar, tujuannya benar, lurus niatnya ibadah semata-mata karena Allah, pasti diterima. Namun walam yakun sawaban, ya, secara syariat, secara fikih sholatnya belum benar, niatnya salah, wudunya belum betul, istinjanya nggak benar, maka belum dianggap benar. Lam yakbal, lam yukbal aw lam yakbal, maka tidak diterima sholatnya, tidak diterima perbuatannya. Ya, barangkali ya kita coba sesekali dulu sebentar lagi, ya. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Jika demikian juga, ya, ibadahnya udah benar, fikihnya udah benar, wudunya benar, sholatnya udah benar, rukun syarat rukunnya sudah benar, ya, ngadepnya udah benar, niatnya benar, tapi apa? Lam yakun ikhlason, maka sholatnya tidak ikhlas, diterima nggak? Tidak terima. Jadi kalau gitu hubungan antara ikhlas sama shawab harus 11-12, ikhlas dan benar, benar dan ikhlas, ya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati ahada. Lihat di surat Al-Kahfi, ya, di ayat 111, ya. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholiha, maka syaratnya soleh, ikhlas, amalnya lurusin, amalnya bersihin, suciin amalnya, ya. Falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati ahada, jangan pernah sekali-kali kita menduakan Allah dan perbuatan syirik atau musyrik. Demikian barangkali keterangan sekilas tentang bagaimana ikhlas, kriteria ikhlas, dan hal-hal apa saja yang menjadikan sebagai motivasi kita untuk bisa belajar ikhlas. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, lebih kurang saya sampaikan apa bila datang sesuatu yang benar datangnya dari Allah, dan bila ada kesalahan dan ketidaktepatan datangnya dari diri saya sendiri. Wa in absabta fa minallah wa in asa'ta fa bin nafsi. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian teman sekalian penjelasan tentang ikhlas sebagai salah satu diterimanya amal ibadah. Ibadahnya sudah benar, namun tidak ikhlas, tidak diterima juga. Oleh karenanya bersyukur hari ini kita mendapatkan ilmu yang begitu luas, panjang dan lebar untuk kita semua. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Jangan sampai setelah akhir hayat kita nanti kita ditetapkan sama Allah orang-orang yang mungkis atau rugi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal ibadah kita selama ini pengen dilihat, pamer dan lain sebagainya. Demikian teman saya. Dan tentunya banyak pekerjaan yang ingin kita selesaikan, namun saya tidak, gimana maksudnya? Tidak menutup kemungkinan banyak di jawab sekalian untuk dapat bertanya. Makanya saya silakan satu orang saja, Pak. Pak, pada mati silakan. Pada apa? Pak Edo, pada apa? Terimanya ibadah. Apakah ada tuntunan dari Rasul bagaimana meraih ikhlas itu saja Kiat untuk meraih ikhlas. Ya, tadi ada
asar itu hal-hal apa saja yang berdampak ya bisa mendatangkan ikhlas. Al asar al waridati fil ikhlas. Baik Bapak hadirin rahimakumullah, para dewan guru, ini menjadi permasalahan kita semua Pak, bukan permasalahan ya secara personal. Ini menjadi konflik, menjadi permasalahan problem kita semua, masalah ikhlas, walaupun kembalinya kepada masing-masing. Makanya kajian ini kita lebih kepada kita sama-sama memahami. Jadi jangan sampai ada sakwa sangka satu dengan yang lainnya, ya. Karena boleh jadi kalau ada sakwa sangka sedikit saja dianggap udah nggak ikhlas Pak. Begitu loh. Ya, ikhlas itu udah dibilang, ditanya Imam Ghazali, ya Syekh, yang dikatakan sholat ikhlas bagaimana? Sholat yang dari niat sampai salam itu nggak ada selain Allah, cukup Allah saja, itu ikhlas Pak. Jadi ketika sedang sholat pikiran ngawur kemana-mana, dianggap belum ikhlas Pak. Masih apa? Masih terkontaminasi sama yang syawaib atau syabatun, sesuatu yang kotor, noda. Sementara Allah nggak mau terima seorang hamba yang ibadahnya masih ternoda. Ini yang susah nih Pak, saya bilang tadi, ya. Boleh jadi sampai usia kita di saat ini, dari sekian puluh juta mungkin amal perbuatan kebaikan kita, boleh jadi secara akumulatif persentasenya bisa jadi 1%. Itu udah hebat Pak, 1%. Mudah-mudahan dengan 1% itu dapat mendompleng 99% ibadah kita yang tidak ikhlas Pak. Sampai begitu, makanya kata Imam Ghazali, ya Syekh, bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas? Pokoknya udah niat yang ikhlas, ikutin prosesnya, kurangin pikiran macam-macam. Makanya kalau bisa sebelum sholat, makanya kan ada kemarin saya malam Sabtu sempat saya bahas di hakikat wudhu. Kenapa wudhu? Ya karena di antara wudhu itu dari mulai memasukkan air ke mulut, membersihkan mulut. Kenapa? Karena banyak kotoran dari mulut. Itu artinya Pak, secara hakikat bersihkan ini mulut kita. Karena dari ngomongin di pasar, ngobrol di terminal, ngobrol di pangkalan, ngobrol di pinggir jalan, kotor Pak mulut kita Pak. Masa kotor-kotor menghadap Allah? Makanya cuci mulut kita dengan berkumur. Masukkan air ke hidung, memasukkan air bolak-balik ke hidung. Artinya apa? Ini hidung kita juga banyak kotor. Membasuh muka, muka ini pusat daripada penglihatan. Pertama kali manusia melihat dari muka, ya subhanallah akbar. Begitu banyak kebaikan dari muka, tapi juga banyak keburukan dari muka. Kalau ini membasuh kepala, kenapa harus kepala? Karena kepala ini ada otak Pak. Di mana otak? Di sini apa di belakang? Dari depan sampai ke belakang nih kepala Pak. Ini otak nih. Makanya yang menjadi central of activity kita adalah otak kita. Makanya otak kita maskur roksi, mashuba di rosi, membasuh sebagian kepala. Jadi kalau basuh kepala itu kalau bisa biar basah ke belakang Pak, jangan depan doang plok. Waduh, pantesan otaknya kagak bersih. Otak di belakang adanya Pak, ini bukan otak Pak. Di jidat, otak di belakang Pak. Ya subhanallah. Bersihin ini kepala kita sampai ke otak Pak, karena yang bikin kotor, yang bikin bersih, ya otak manusia. Makanya bersihin sebelum sholat. Mudah-mudahan kalau semua sudah dibersihkan, sholatnya tinggal gaspol. Tahu gaspol? Tancap gas, selesai sudah, dari niat sampai salam semua ikhlas karena udah dibersihin ketika wudhu. Bisa nggak kira-kira gitu Pak? Lah ini wudhunya kayak cacing cebok Pak. Bagaimana? Niatnya aja, pas niatnya doang, semua doanya nggak dibaca. Sunnah. Betul memang sunnah, tapi itu berdampak ya bagusnya nilai daripada setiap wudhu kita. Doa tangan baca Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni. Nah kan banyak yang gak pada baca nih Bapak nih. Allahumma atini kitabi, ya Allah kasih kitab saya sebelah kanan saya. Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasir, nanti dihisab tangan kanan saya Pak. Kitab dari kanan dikasih hisab yang mudah. Tangan kiri baca doanya, ya. Kemudian basuh kepala baca doanya Allahumma ghosini bi rahmatika wa azlata tazila asila malaila zillu. Kemudian
basuh telinga. Allahumma asmi'ni munadiyal junati bil jadati ma'al abror. Kaki kanan, Allahumma ini a'udzubika, Allahumma sabit qadamaya ala sirati yauma. Kagak hafal bapak-bapak, berarti kagak dibaca wudunya nih. Ya, diomelin Pak kalau Pak Kiai Pak, kalau wudu itu nggak dibaca doa-doa itu. Insya Allah mudah-mudahan para menjadi itu salah satunya sesuatu atau faktor yang menyebabkan datangnya ikhlas dari hal-hal yang paling kecil, dari mulai wudu. Sempurnakan wudu kita, asbigil wudu, sempurnain wudunya, pasti sholatnya sempurna. Kenapa sholatnya nggak khusyuk? Kenapa sholatnya amburadul? Kenapa sholatnya nggak terima? Wudunya acak-acakan. Ya demikian. Barangkali masih banyak Pak hal-hal lain, faktor-faktor lain yang menyebabkan bisa hadirnya khusyuk dalam sholat atau ikhlas dalam sholat. Ya demikian. Barangkali Pak. Ini suasananya hujan nih. Belum juga hujan. Ini banyak yang bisa, banyak yang tanya. Senang ya? Ya. Oh enggak, tafadhol Pak. Siap. Kalau menurut pemahaman saya itu ada 3. Pertama, ikhlas ketika kita beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, ikhlas berbagi kepada sesama. Itu 2. Yang ketiga, ikhlas ketika kita bermuamalah. Saya mau tanya yang bermuamalah. Contohnya, ikhlas itu akan sulit diterapkan ketika menyangkut harga diri. Contohnya seperti ini. Seseorang yang dihina, dicaci maki oleh orang lain, terus kemudian dia mendapatkan posisi ikhlas dan sabar tanpa dia memverifikasi dan memvalidasi. Pertanyaannya, ikhlas itu ikhlas atau tidak? Ya siap Pak. Baik, terima kasih Pak Edani. Pertanyaannya cukup mewakili semua nih. Secara garis besar bukan hanya 3 Pak. Sebetulnya itu menjadi satu kesatuan. Ya. Ikhlas memberi itu artinya muamalah Pak. Hablum minan nas. Ya, itu memberi, ya, membahagiakan orang, memberi, menyenangkan orang, itu muamalah. Termasuk yang ketiga, ketika ikhlas bermuamalah dalam berinteraksi dengan sesama, teman dengan teman, teman dengan sejawat, ya, kolega, teman ngaji, teman jalan, teman bisnis, teman ngajar, beraktivitas, pasti ada gesekan moral Pak. Pasti ada yang menyentuh soal hati, baik yang terucap maupun yang tidak. Yang diucapkan kita mendengar, kita minta maaf. Tapi yang banyak hari ini yang tidak terdengar oleh telinga kita, di hati manusia, kita nyimpen kebencian kepada teman, kedengkian kepada orang lain, itu tidak terucap, ada di hati. Bagaimana kita belajar mau ikhlasnya? Sementara orang yang kita hujat, yang kita bully, yang kita hasud, dia tidak tahu perbuatan kita. Bagaimana ini? Nah itu maksudnya Pak. Bagaimana belajar ikhlas itu ketika kita dengar dihujat orang, teman sahabat kita, kental kita, tiba-tiba ada laporan dari pihak ketiga ngomongin kita. Waduh, ternyata ya soulmate saya ngomongin saya, caci maki saya terhadap orang lain yang laporan ke saya. Kan pasti kita marah Pak. Marah nggak Pak Edo? Kesel, dongkol, emosi, kan begitu kayak tadi. Bagaimana konsepnya menyangkut masalah ikhlas? Justru itu, di situ letaknya ikhlas. Orang yang ikhlas adalah yang tidak memberikan respon negatif terhadap ketika dia mendengar dihujat oleh orang lain. Ikhlas, saya mau udah pasrah sama Allah. Enggak dia membalas, ya, enggak membalasnya, menghujat kembali lewat WA di grup. Saya disinggung, saya singgung lagi. Nah, enggak selesai-selesai Pak. Justru selesai masalah itu ketika berhenti di level kita ikhlas, dihujat, dicaci maki, difitnah, ikhlas. Itu yang itu derajat tertinggi, amal tertinggi ketika kita sudah bisa menempatkan diri kita di tempat yang paling tinggi, yaitu ikhlas. Ini yang susah Pak, saya kasih tahu. Kita dicaci maki orang, saya mau tanya, kesel nggak? Difitnah orang, kesel nggak? Jangan lagi bohongnya, benernya aja kita caci maki orang marah Pak.
Bukan urusan ente saya bikin dosa, bukan urusan ente saya berbuat negatif. Kenapa ente yang sibuk? Kan begitu Pak pasti. Betul nggak kira-kira? Pasti begitu Pak. Ini kebanyakan manusia tidak sanggup pada ranah ini. Konsep ikhlas itu gampang terucap. Ikhlas, ikhlas, ikhlas 1000 kali gampang Pak. Tapi prakteknya pada gilirannya kita berat Pak, saya kasih tahu. Apalagi ikhlas itu nilainya bukan sesaat, bukan hari ini. Saya mah ikhlas lah, kata Ustaz kemarin kajian dicaci maki, difitnah, ikhlas. Tapi besok kalau kita ingat, kurang ajar, berubah lagi hatinya. Betul nggak kira-kira Pak? Nggak bisa istibrar Pak, kontinu sampai menjelang sakaratul maut kita ikhlas, sulit. Malaikat apa nggak mampu Pak. Inilah yang saya bilang tadi, para hamba Allah yang menjadi kekasih Allah adalah orang-orang yang belajar ikhlas sampai akhir kematiannya. Maka saya bilang tadi, konteks ikhlas itu skup yang paling luas. Seluruh amal perbuatan manusia ini dari hulu ke hilir, dari kepala sampai kaki, maaf saya kasih tahu, belum ada nilai di sisi Allah. Nilainya cuma satu, lihat malaikat keikhlasannya. Kata malaikat, bukan karena saya ya Allah. Diserahkan sama Allah ikhlas itu Pak. Nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Pak, orang ini ikhlas apa tidak, maka dia punya nilai tertinggi. Bahkan ketika orang ikhlas ini masuk surga, nanti surganya surga Firdaus, surga tertinggi. Bahkan yang lebih hebat lagi, orang ikhlas ini insya Allah masuk surga tanpa hisab Pak. Amin. Ini yang luar biasa Pak. Ya, demikian barangkali Pak Edo, hujannya berhenti tuh. Alhamdulillah, sekalian. Sebenarnya masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, namun juga tidak sedikit permasalahan yang harus kita limpahkan kepada kita. Namun waktu jualah dengan saya ikhlas. Amin. Makanya yuk hari ini sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan doa hasil bersifat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma aqulu laka alayya wa aqulu bi dhanbi فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya pembacaan Quran, maka berakhirlah pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Untuk kebersamaan perbedaan majelis ini, jangan lupa dilaksanakan dengan teman-teman sekalian. Letak pada depan sana dan jangan lupa pula kita lempar dengan salat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.